Bayangkan, seorang sopir angkot miskin yang sedang dalam perjalanan pulang, melewati jalanan hutan yang sepi dan sunyi. Tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wanita hamil yang tergeletak di tepi jalan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, melawan rasa sakit akibat kontraksi. Matanya seakan memohon agar tidak ditinggalkan. Tanpa tahu siapa dia, sang sopir memilih menolong, tapi ia tidak pernah membayangkan. Pertemuan itu mengikat mereka dalam kisah penuh bahaya, rahasia besar, dan keputusan yang akan mengubah segalanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Mari simak videonya. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Brawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit mulai meredup, menyisakan cahaya keemasan yang menembus di antara pepohonan karet. Raka menghela napas panjang, menepikan angkotnya di pinggir jalan desa, memastikan semua penumpang sudah turun. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang menemani langkahnya menuju rumah, sebuah kontrakan kecil di ujung kampung. Ia memegang erat setir, berencana pulang lebih cepat. Jalanan sepi membentang di depannya, membelah hutan yang rindang namun terasa dingin. Angin sore membawa aroma tanah basah, namun entah mengapa udara terasa berat. Ada perasaan aneh, seolah sesuatu sedang menunggu di ujung jalan. Tiba-tiba di kejauhan, matanya menangkap sosok tergeletak di tepi aspal. Semakin dekat, bentuknya makin jelas. Seorang wanita muda mengenakan kerudung hitam, tubuhnya membungkuk memegangi perut yang membuncit. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan matanya memandang kosong ke arah Raka. Raka menghentikan angkotnya mendadak. Astaga, gumamnya lirih. Ia bergegas turun, sandal jepitnya beradu dengan aspal yang dingin. Wanita itu menggeliat pelan, menahan rasa sakit, sambil berusaha bicara. Jangan tinggalkan aku. Suaranya nyaris hilang, diiringi napas terengah. Ada rasa takut yang begitu jelas di matanya. Bukan hanya karena kesakitan, tapi seolah ia sedang lari dari sesuatu yang mengancam nyawanya. Raka berjongkok di sampingnya, mencoba menenangkan. Tenang Mbak, saya bawa ke bidan. Ayo berdiri pelan-pelan. Namun wanita itu menggeleng keras, memeluk perutnya lebih erat. Mereka akan menemukan aku, katanya terbata, sebelum matanya berkaca-kaca. Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Siapa yang dimaksud mereka? Mengapa seorang wanita hamil bisa berada sendirian di tengah hutan sore-sore begini? Angkot tua itu kembali melaju, kali ini dengan kecepatan yang tak biasanya. Raka sesekali melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada kendaraan lain yang mengikuti. Wanita itu menggenggam kursi dengan tangan gemetar. Napasnya makin berat. Di dalam hati, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Entah siapapun wanita ini, ia tak akan membiarkannya sendirian menghadapi ketakutan itu. Namun, ia tak tahu bahwa keputusan sederhana sore itu akan mengubah seluruh hidupnya. Angkot tua itu melaju menembus jalanan hutan yang semakin gelap. Suara mesin tua berpadu dengan detak jantung Raka yang kencang. Sesekali ia menoleh, melihat wanita hamil di kursi belakang yang meringis menahan sakit. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku tidak bisa ke rumah sakit kota. Suara wanita itu lirih, nyaris seperti bisikan. Raka mengerutkan kening. Kenapa? Di sana lebih lengkap, Mbak. Wanita itu menunduk, menggigit bibir. Kalau aku ke sana, mereka akan menemukanku. Mereka akan ambil anakku. Matanya bergetar, napasnya makin berat.
Kata-kata itu menusuk telinga Raka. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi khawatir wanita ini semakin tertekan. Maka ia hanya mengangguk pelan. Tenang saja, kita ke bidan desa. Tidak ada yang tahu ke sana. Raka menginjak pedal gas lebih dalam. Di kaca spion, sekilas ia melihat seberkas cahaya lampu jauh di belakang. Mungkin hanya kendaraan lewat, pikirnya. Tapi entah mengapa, rasa waspada itu terus mengusik. 10 menit kemudian, mereka tiba di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Papan kayu bertuliskan Bidan Ratmi, tergantung di depan. Raka segera turun, membuka pintu angkot, membantu wanita itu berjalan. Bidan Ratmi, wanita paruh baya berwajah ramah, langsung menyambut. Ya Allah, ini siapa nak? Tanyanya cemas, sambil membantu menopang tubuh wanita itu. Ketemu di jalan bu, dia kesakitan, sepertinya mau melahirkan, jawab Raka cepat. Tanpa banyak tanya, Bidan Ratmi membawa wanita itu masuk. Raka duduk di teras, menatap ke arah jalan yang mulai sepi. Tapi rasa gelisahnya tak hilang. Lampu jauh yang tadi ia lihat, kini sudah tak ada. Malam itu, suara tangisan bayi memecah kesunyian. Raka merasa lega. Tapi kelegaan itu bercampur rasa penasaran yang semakin menguat. Siapa wanita itu? Mengapa ia begitu ketakutan? Dan siapa mereka yang ia sebut-sebut? Raka belum tahu. Jawabannya akan jauh lebih rumit dan berbahaya daripada ia bayangkan. 3 hari setelah tangisan bayi memecah malam desa, rumah kecil milik Bidan Ratmi tetap sunyi. Hanya suara ayam dan desir angin yang melewati jendela. Aisyah terbaring lemah di kamar belakang. Wajahnya lebih segar, namun sorot matanya belum benar-benar tenang. Bayi mungil itu tidur di pelukannya. Napasnya teratur, pipinya hangat. Raka duduk di kursi bambu dekat pintu, menjaga dari jarak yang sopan, menunggu kalau Aisyah terbangun dan membutuhkan sesuatu. Sejak malam pertama, Bidan Ratmi memberi pesan singkat pada Raka. Jangan banyak bicara ke tetangga. Bawa pulang kabar secukupnya saja. Urus kebutuhan ibu dan bayi dengan hati-hati. Raka mengangguk. Ia paham, bukan hanya karena sopan pada tuan rumah, tapi juga karena firasat yang terus menggelayut sejak perjalanan di hutan. Seperti bayangan yang tak mau lepas. Pagi itu, Raka membeli beras, telur, dan kain popok di warung. Ia sengaja memilih jalan memutar, melewati kebun singkong, lalu kembali ke rumah bidan. Di ujung tikungan, ia melihat mobil hitam berhenti sejenak di jalan besar. Jendelanya tertutup, mesin menyala. Mobil itu tidak dikenal di desa. Raka menahan langkah, berpura-pura menata kantung belanja, lalu berjalan lagi dengan kepala menunduk. Mobil itu tak bergerak, namun sorotnya membuat punggung Raka terasa dingin. Di teras, Bidan Ratmi berbisik pelan. Kalau ada orang tanya, bilang saja tidak ada pasien rawat inap. Raka mengangguk, lalu membawa mangkuk bubur hangat ke kamar. Aisyah tersenyum tipis sehat melihatnya. Terima kasih Raka. Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan, jawabnya tenang. Kalau ada yang kau butuhkan, bilang saja. Aisyah menatap bayi di pelukan. Namanya Aruna, katanya lirih. Cahaya sore. Nama itu menancap di dada Raka, mengingatkan pada senja di hutan saat ia pertama kali menemukan Aisyah. Ia menatap bayi itu sejenak. Ada perasaan halus yang sulit diucapkan, campuran haru dan tanggung jawab. Siang menjelang sore, 2 orang lelaki datang ke depan pagar. Pakaian mereka rapi, rambut tersisir licin. Seorang mengetuk, suaranya datar namun menuntut. Bu Bidan, kami mencari kerabat yang katanya melahirkan di sini. Kami keluarga. Raka berdiri di belakang pintu, menahan napas. Bidan Ratmi menatapnya sekilas, lalu melangkah keluar. Maaf, hari ini saya tidak menangani persalinan. Kalau butuh daftar rumah sakit terdekat, saya catatkan. Lelaki itu tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Kami hanya ingin memastikan. Tidak ada, jawab Bidan. Nada suaranya ramah namun tegas. Setelah beberapa kalimat basa-basi, kedua lelaki itu mundur.
Mereka kembali ke mobil hitam yang tadi dilihat Raka di jalan besar. Mobil itu melaju pelan, seperti enggan pergi jauh. Raka menutup pintu. Jantungnya baru berdetak wajar setelah beberapa detik. Malamnya, Aisyah terjaga lebih lama dari biasanya. Ia memandangi jendela yang setengah terbuka, mendengar suara kodok dari sawah. "Mereka sudah mencariku," ucapnya pelan. Raka duduk di kursi bambu, punggungnya menegang. "Siapa mereka, Aisyah?" "Orang yang seharusnya melindungi," jawabnya. Suaranya mengambang. "Tapi malah mengusir, menghukum, dan ingin mengambil segala yang kutinggalkan." Ia berhenti sejenak, menatap Aruna yang mulai merengek. Raka berdiri, mengambil air hangat dan membantu menenangkan. Gerakan tangan Raka terlihat kaku, namun tatapannya halus. Aisyah memperhatikan. Ada rasa hangat yang menetes perlahan di sudut hatinya. Keesokan harinya, Bidan Ratmi mengusulkan agar Aisyah pindah sementara. "Di sini sudah mulai dilirik orang. Raka, kalau kamu tidak keberatan, bawa mereka ke kontrakanmu. Aku bawa perlengkapan secukupnya. Sisanya biar aku atur agar tidak menimbulkan curiga." Raka terdiam sejenak. Kontrakan kecil itu sempit. Atapnya bocor di ujung, dapur gelap, kasur tipis. Namun tempat itu lebih sunyi. Hanya tetangga depan yang sering pergi pagi pulang malam. Ia mengangguk. "Aku bereskan dulu. Malam ini kita pindah." Pindahan dilakukan saat langit berwarna ungu tua. Raka mengemudi perlahan, melewati jalan belakang yang jarang dilalui. Bayi tidur pulas setelah disusui, Aisyah memangku dengan hati-hati. Di kaca spion, Raka melihat lagi seberkas cahaya jauh di belakang, lalu lenyap di tikungan. Ia menahan diri untuk tidak menambah kecepatan, menjaga agar tak menimbulkan perhatian. Kontrakan itu menyambut dengan keheningan yang jujur. Raka menyalakan lampu kuning di ruang tengah, menata bantal, menggantungkan kain untuk menutup celah jendela. Aisyah duduk di kasur tipis, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa di situ, selain niat baik yang terasa sederhana, namun nyata. "Maaf kalau seadanya," kata Raka canggung. "Di sini aman, aku janji." Aisyah menatapnya, lalu mengangguk. Tempat ini terasa seperti pelindung. Raka membuat teh hangat, meletakkan cangkir di lantai dekat Aisyah. Saat itu, sebuah ponsel yang disembunyikan Aisyah di lipatan tas kecil berbunyi, bergetar pelan. Nama penelepon tersembunyi, tanpa nama. Aisyah menatap layar, bibirnya menegang. Ia membiarkan panggilan itu lewat, namun detik demi detik menambah beban di udara. Di malam yang lain, Aisyah membuka sedikit isi tasnya. Raka melihat kilau perhiasan kecil yang dibungkus kain. Bukan perhiasan besar yang mencolok, namun jelas bernilai. Aisyah menutupnya cepat, seolah takut barang itu mengundang bahaya. "Jika suatu saat aku meminta melakukan sesuatu, tolong percaya padaku," ucap Aisyah. "Aku tidak akan mengajakmu pada keburukan. Aku hanya ingin menjaga anakku." Raka mengangguk pelan. "Aku tidak banyak paham hal besar, tapi aku tahu cara menjaga orang yang sedang ketakutan." Sejak itu, ritme hari-hari berubah. Pagi, Raka mengantar angkot seperti biasa, namun rutenya dipersingkat. Siang, ia pulang membawa bahan makanan dan kebutuhan bayi. Sore, ia duduk di depan kontrakan, menatap jalan, mencatat kendaraan yang lewat, menghafal suara langkah tetangga. Malam, ia tidur setengah sadar, telinga terbuka untuk suara yang tidak biasa. Suatu dini hari, saat embun masih berat di rumput, Raka mendengar suara mesin berhenti di ujung gang. Ia bangun, menyingkap kain jendela sedikit. Dua bayangan berdiri di dekat mobil, merokok, berbincang singkat. Lalu salah satunya menunjuk ke arah gang tempat kontrakan Raka berada. Raka menutup kain, menelan ludah. Ia melangkah ke kamar, melihat Aisyah dan Aruna yang tertidur. Di saat itu, keputusan sederhana terbentuk di kepalanya. Pagi nanti, ia harus membawa mereka keluar dari jalur yang mudah ditebak, menjauh dari mata-mata yang mengintai. Ia duduk kembali di kursi,
menatap pintu yang terkunci rapat. Malam terasa panjang. Namun di balik panjangnya, ada nyala kecil yang tumbuh. Nyala itu bernama keberanian. Lahir dari rasa ingin melindungi, dan dari rasa percaya yang perlahan terbangun di antara dua orang asing yang dipertemukan oleh senja. Raka tidak tahu, langkah yang akan ia ambil esok pagi akan membuka pintu menuju kebenaran yang lebih besar, sekaligus bahaya yang lebih dekat. Namun ia sudah siap berjalan, sejauh apapun jalan itu membawanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Raka sudah terjaga sejak azan subuh, duduk di kursi bambu sambil menatap pintu kontrakan. Di dalam kamar, Aisyah dan Aruna masih terlelap. Ia memikirkan kembali kejadian dini hari tadi. Bayangan dua lelaki yang berdiri di ujung gang, sorot mata yang tidak ramah. Ia bangkit, menyiapkan air panas di dapur, lalu mengetuk pintu kamar pelan. "Aisyah, bangunlah. Hari ini kita keluar sebentar." Aisyah membuka mata perlahan, memeluk Aruna yang mulai menggeliat. "Keluar kemana?" Suaranya masih serak. "Tempat yang lebih aman," jawab Raka singkat. "Aku rasa mereka sudah menemukan jejak kita." Tak banyak waktu untuk penjelasan panjang. Aisyah mengangguk, wajahnya menegang. Ia mulai mengemas beberapa barang. Popok, selimut, sedikit pakaian, dan sebuah tas kecil yang isinya tidak pernah ia perlihatkan kepada Raka. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sudah berada di angkot tua milik Raka. Mesin berderak pelan saat ia mengemudi keluar gang. Alih-alih menuju jalan besar, ia memilih rute sempit yang memotong sawah dan kebun singkong. Jalan ini jarang dilewati kendaraan umum, hanya petani yang sesekali lewat dengan sepeda. Di kaca spion, Raka melihat sekali lagi. Lampu mobil hitam, jauh tapi terasa menempel. Ia mempercepat laju angkot, menyusuri tikungan demi tikungan. Aisyah memeluk Aruna lebih erat, wajahnya pucat. "Apa mereka mengikuti kita?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya fokus ke jalan, mencari celah untuk menghilang dari pandangan. Di persimpangan kecil, ia berbelok tajam ke jalan tanah yang diapit pepohonan bambu. Ranting-ranting menyentuh atap angkot, menimbulkan suara gesekan yang panjang. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah pondok kosong di tepi sungai kecil. Tempat itu dulunya milik kawan lama Raka yang kini merantau. Pondok sederhana, berdinding anyaman bambu, atap seng, dan lantai papan. Udara di sekitarnya lembab, namun jauh dari keramaian. "Kita di sini dulu," kata Raka sambil mematikan mesin. "Aku kenal pemiliknya, aman untuk sementara." Aisyah duduk di beranda pondok, menatap aliran air yang berkilau diterpa matahari pagi. Ada rasa lega, tapi juga kesedihan yang tak ia sembunyikan. "Raka, terima kasih." Raka hanya tersenyum tipis. Belum ada apa-apanya. Siang itu, Raka pergi sebentar ke warung desa terdekat, membeli bahan makanan dan air galon. Saat ia kembali, ia melihat Aisyah sedang menenangkan Aruna di ayunan kain yang ia ikatkan di tiang pondok. Pemandangan itu terasa asing, namun hangat. Malamnya, suara jangkrik mendominasi udara. Raka duduk di beranda, mengasah pisau lipat kecil miliknya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga-jaga. Aisyah keluar membawa secangkir teh hangat. "Aku tidak pernah cerita padamu," kata Aisyah pelan. "Tapi aku rasa sebentar lagi kamu akan tahu segalanya." Raka menoleh. "Tentang siapa yang mengejarmu?" Aisyah mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan tentang siapa aku sebenarnya?" Hening beberapa detik. Hanya suara air sungai yang terdengar. Raka tak memaksa, tapi di dalam hati ia tahu, kata-kata itu akan mengubah semua yang ia pikirkan tentang wanita yang ia tolong di tengah hutan sore itu. Di kejauhan, tak terlihat oleh mereka, cahaya lampu kendaraan menyelinap duduk di balik pepohonan. Seseorang sedang mengamati pondok itu dari jauh. Fajar baru saja menyapu langit, menyisakan kabut tipis di atas permukaan sungai. Raka duduk di beranda pondok dengan mata yang masih menyipit.
mendengar suara langkah pelan dari dalam. Aisyah keluar sambil menggendong Aruna. Wajahnya tampak letih, namun sorot matanya sudah lebih tenang dibanding kemarin. Ia duduk di anak tangga pondok, menatap air yang mengalir pelan. "Raka," ucapnya lirih. "Aku rasa kamu berhak tahu, tapi ini tidak akan mudah untukmu." Raka menoleh. "Kalau itu bisa membuatku mengerti, ceritakan saja." Aisyah menghela napas panjang. "Aku bukan siapa-siapa di sini, tapi di kota, aku adalah pemilik saham terbesar perusahaan properti terbesar di provinsi ini. Perusahaan itu warisan orang tuaku. Suamiku menikah denganku bukan karena cinta. Dia dan keluarganya ingin semuanya. Rumah, aset, saham. Saat mereka tahu aku sedang hamil, mereka berencana mengambil anak ini untuk menguasai warisan. Dan ketika aku menolak, mereka membuangku." Raka terdiam, mencoba merangkai logika. Semua potongan yang ia lihat selama ini, tas kecil yang selalu disembunyikan, perhiasan mungil yang berkilau, mobil hitam yang terus mengikuti, mendadak saling terhubung. "Mereka tidak akan berhenti," lanjut Aisyah. Suaranya bergetar. "Bagi mereka, aku bukan ibu. Bagi mereka, aku hanya kunci menuju uang." Raka menatapnya serius. "Kalau begitu, kita harus pastikan mereka tidak menemukanmu." Aisyah tersenyum tipis, namun tatapannya masih menyimpan cemas. "Kamu sadar kan, Raka? Ini bisa berbahaya. Mereka punya uang, koneksi, bahkan orang-orang yang siap melakukan apa saja." Raka menegakkan bahu. "Aku cuma sopir angkot. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan kamu dan Aruna sendirian." Percakapan itu terhenti ketika suara ranting patah terdengar dari arah belakang pondok. Raka berdiri cepat, memandang tajam ke arah pepohonan. Hening. Hanya daun yang bergerak tertiup angin. Tapi hatinya merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik rimbun. Siang itu, Raka memutuskan untuk pergi ke pasar desa, membeli beberapa barang kebutuhan, sekaligus mencari kabar. Ia meninggalkan pondok sebentar, menyusuri jalan setapak dengan langkah cepat. Saat kembali, ia melihat sebuah batu kecil di beranda pondok, terikat kertas lusuh. Ia meraihnya, membuka lipatan kertas itu. Tulisannya singkat dan mengancam. "Kembalikan yang bukan milikmu sebelum semuanya terlambat." Raka menatap sekeliling, tapi tak ada seorang pun. Napasnya terasa berat. Jantungnya memukul keras di dada. Ia masuk ke pondok, menyerahkan barang belanjaan pada Aisyah, namun menyembunyikan kertas itu di saku. Ia tak ingin membuatnya semakin takut. Malam tiba dengan cepat, disertai hujan rintik yang mengetuk atap seng. Raka duduk di depan pintu, memegang pisau lipatnya. Matanya menatap keluar. Ia tahu, apapun yang menunggu di luar sana, sebentar lagi akan datang lebih dekat. Dan kali ini, ia harus siap. Hujan malam itu makin deras, membuat udara di pondok terasa dingin menusuk. Raka belum memejamkan mata sejak senja. Ia duduk di lantai kayu dekat pintu, mendengar setiap tetes air yang jatuh dari atap seng. Di kamarnya, Aisyah memeluk Aruna yang tidur pulas, sesekali menenangkan saat bayi itu bergerak gelisah. Sekitar tengah malam, di tengah suara hujan, terdengar deru mesin yang teredam. Raka menajamkan telinga. Deru itu makin lama makin jelas, lalu berhenti tidak jauh dari pondok. Ia berdiri perlahan, mengintip dari celah anyaman bambu. Dua bayangan lelaki muncul dari gelap, mengenakan jaket tebal, wajah mereka sebagian tertutup topi. Lampu senter di tangan salah satunya menyorot tanah basah, bergerak seperti sedang mencari jejak. Raka mundur, menahan napas. Ia mengambil pisau lipat dari saku, menggenggamnya erat. Pikirannya bekerja cepat. Kalau mereka tahu pondok ini berpenghuni, situasi bisa berbalik berbahaya. Pintu kamar berderit pelan. Aisyah berdiri di ambang, matanya lebar, wajahnya pucat. "Mereka," bisiknya. Raka mengangguk. "Jangan bersuara, matikan lampu." Dalam gelap, langkah-langkah itu mendekat. Lantai kayu bergetar pelan saat Raka bergerak ke belakang pondok, mencari celah untuk mengintai.
Dari situ ia bisa melihat jelas. Salah satu dari mereka adalah lelaki berjas yang pernah ia lihat di depan rumah bidan Ratmi. Yang satunya bertubuh lebih besar, gerakannya gesit, seperti orang yang terbiasa bekerja di lapangan. Tidak ada tanda-tanda, suara lelaki besar itu terdengar di sela hujan. "Periksa sekitar," jawab yang berjas. "Kalau mereka ada di sini, kita harus bawa sebelum pagi." Raka memutar otak. Pondok hanya punya satu pintu depan dan satu jendela belakang yang kecil. Jika mereka memaksa masuk, ia tak punya banyak ruang untuk manuver. Tiba-tiba, Aruna menangis dari dalam kamar. Tangisan itu memecah malam, menusuk telinga semua orang. Dua lelaki di luar saling menatap, lalu langkah mereka semakin cepat menuju pintu pondok. Raka bergerak cepat, membuka pintu belakang dan memberi isyarat pada Aisyah. "Keluar lewat sini, ke arah sungai. Jangan berhenti sampai aku menyusul." Aisyah menggendong Aruna erat-erat, matanya penuh takut, tapi ia patuh. Hujan membasahi tubuh mereka begitu keluar. Suara arus sungai terdengar di dekat. Raka menutup pintu belakang pelan, lalu kembali ke ruang depan. Pintu utama bergetar keras saat seseorang menendangnya. Sekali, dua kali, lalu engselnya mulai longgar. Begitu pintu terbuka, Raka berdiri di dalam, menatap dua lelaki itu dengan tatapan dingin. "Kalian salah tempat," ucapnya pelan. "Tidak, justru kita di tempat yang tepat," jawab lelaki berjas sambil melangkah masuk. Kilatan senter menyapu wajah Raka, tapi ia tidak mundur. Di luar, hujan dan suara petir mengiringi ketegangan itu. Malam ini semuanya berubah. Raka tidak lagi hanya seorang sopir angkot yang menolong wanita di jalan, tapi kini ia berdiri di antara bahaya dan orang yang harus ia lindungi. Hujan terus mengguyur deras, menyamarkan suara langkah Raka saat ia mundur perlahan ke arah pintu belakang. Dua lelaki itu sudah melangkah masuk. Sorot mata mereka tajam, seperti serigala yang menemukan bau darah. Begitu Raka berada di ambang pintu, ia berbalik dan berlari ke arah sungai. Air hujan membasahi wajahnya. Tanah licin membuat langkahnya hampir terpleset. Di kejauhan, ia bisa melihat bayangan Aisyah yang menggendong Aruna, berusaha menuruni tepian sungai yang curam. "Cepat Aisyah!" teriak Raka di sela napasnya yang terengah. Namun teriakan itu justru membuat dua lelaki tadi menoleh dan segera mengejar. Suara cipratan lumpur terdengar di belakang, semakin dekat. Raka tahu ia harus menahan mereka. Ia harus menahan mereka sebelum mereka berhasil menyentuh Aisyah. Sampai di tepian sungai, Raka meraih sebuah dahan kayu besar yang tergeletak. Ia berdiri membelakangi arus air yang deras. Matanya tak lepas dari kedua pengejarnya, yang kini tinggal beberapa meter saja. "Bawa anaknya ke perahu!" teriak salah satu dari mereka. Aisyah menoleh sekilas, wajahnya panik. Ia melihat Raka mengangkat dahan itu, bersiap memukul siapa saja yang mendekat. Lelaki berbadan besar maju lebih dulu, menerjang dengan bahu terbuka. Raka mengayunkan dahan itu sekuat tenaga, menghantam lengannya hingga terdengar suara berat menahan sakit. Lelaki itu mundur selangkah, tapi belum tumbang. Sementara itu, lelaki berjas mencoba memutari Raka, mengincar Aisyah. Raka menendang genangan air ke arahnya, membuat langkahnya tergelincir. "Lari, Aisyah, ke hulu sungai." Aisyah menunduk, memeluk Aruna lebih erat, dan berlari di sepanjang tepian. Hujan membuat pandangan terbatas, namun ia terus memaksa langkahnya. Raka masih berhadapan dengan dua orang itu. Dadanya naik turun, napas berat bercampur dingin. Ia tahu ia tak bisa bertarung terlalu lama, tapi waktu yang ia ciptakan cukup untuk membuat Aisyah menjauh dari jangkauan mereka. Tiba-tiba, dari arah hulu sungai, terdengar bunyi mesin perahu kecil. Lampu sorotnya menembus kabut hujan. Raka memanfaatkan momen itu, mendorong lawannya ke lumpur, lalu berlari menyusul Aisyah. Saat mereka sampai di perahu, seorang pria tua menarik mereka masuk. "Cepat naik, air sedang naik, kita harus pergi sekarang." Tanpa pikir panjang,
Raka membantu Aisyah naik lebih dulu, lalu melompat ke dalam. Perahu segera bergerak, meninggalkan tepi sungai. Di belakang, dua lelaki itu hanya bisa berdiri di tepi, basah kuyup, memandang perahu yang makin menjauh di antara kabut. Raka menatap Aisyah yang menggigil sambil memeluk Aruna. Kita belum aman, tapi malam ini kita selangkah lebih jauh dari mereka. Perahu kecil itu melaju pelan menembus kabut. Hanya suara mesin tua yang berpadu dengan gemericik hujan. Raka duduk di buritan, matanya terus mengawasi arus gelap di belakang. Sesekali ia menoleh ke arah Aisyah yang duduk di sisi perahu, memeluk Aruna dengan erat. Bayi itu tenang, seolah mengerti ibunya sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Pria tua yang mengemudikan perahu menatap ke depan tanpa banyak bicara. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tajam seperti orang yang terbiasa membaca bahaya. Setelah hampir 15 menit menyusuri sungai, ia mengarahkan perahu ke sebuah jalur sempit yang tersembunyi di balik rimbunan bambu. Pegangan yang kuat, ucapnya singkat. Jangan bersuara sampai kita berhenti. Mereka masuk ke jalur itu. Airnya lebih tenang, namun penuh daun kering yang terapung. Cabang-cabang pohon rendah memaksa mereka menunduk beberapa kali. Akhirnya, perahu berhenti di sebuah dermaga kayu kecil yang nyaris tersembunyi di balik semak. Di hadapan mereka berdiri rumah panggung kayu, berdiri di atas tiang-tiang yang tinggi. Tampak tua namun kokoh. Lampu minyak di beranda berkelip-kelip, menambah kesan misterius. Masuklah, kata pria tua itu, menurunkan papan untuk mereka menjejak. Begitu naik ke beranda, Raka membantu Aisyah masuk ke dalam. Bau kayu tua dan rempah memenuhi udara. Di sudut ruangan, ada rak penuh buku lusuh, peta-peta tua yang terlipat, dan sebuah peti besar kecil yang terkunci rapat. Pria tua itu menyalakan tungku kecil, menghangatkan air. Nama saya Bahar, ujarnya akhirnya. Saya dulu bekerja di pelabuhan kota. Saya kenal wajah-wajah yang mengejar kalian, dan saya tahu mereka bukan orang sembarangan. Raka mendekat. Siapa mereka? Bahar menatap Raka lama sebelum menjawab. Lelaki berjas itu, namanya Bram. Dia tangan kanan keluarga besar yang menguasai separuh bisnis di kota ini. Tugasnya cuma satu, memastikan semua yang menentang tuannya menghilang. Aisyah menunduk, menggenggam erat selimut Aruna. Mereka tidak hanya mau aku, mereka mau anak ini karena dia pewaris sah seluruh aset. Bahar menghela napas, lalu berjalan ke rak dan mengambil sebuah kotak kecil. Ia membukanya, memperlihatkan beberapa kunci dan selembar alamat. Kalau kalian mau selamat, kalian harus ke tempat ini. Tapi jalannya tidak mudah. Dan begitu kalian memutuskan pergi, kalian tak boleh kembali ke sini. Raka menerima kertas itu, membacanya sekilas. Sebuah alamat di pinggiran kota yang asing baginya. Ia menatap Bahar penuh tanya. Tapi pria tua itu hanya berkata, "Di sana ada orang yang bisa membuat kalian tak lagi dikejar. Tapi kalian harus berani mengungkap kebenaran di hadapan semua orang." Malam itu, suara hujan mulai mereda. Namun di luar rumah panggung, di seberang sungai yang gelap, sepasang mata mengintai dari balik pepohonan. Mereka belum menyerah. Pagi di rumah panggung itu terasa dingin dan sunyi. Kabut tipis menggantung di atas permukaan sungai, membuat seolah dunia di luar sana menghilang. Raka berdiri di beranda, memegang kertas alamat yang semalam diberikan Bahar. Setiap huruf di atasnya terasa berat, seakan menyimpan beban masa depan mereka. Bahar keluar membawa 2 termos kecil, berisi air panas dan sekantung roti kering. Kalian berangkat setelah matahari naik sedikit, katanya datar. Lewati pasar desa, lalu ambil jalan setapak ke arah timur. Kalau ada orang yang terlalu ingin tahu, jangan jawab pertanyaan mereka. Ingat, mata-mata keluarga itu ada di mana-mana. Aisyah menggendong Aruna yang sudah dibungkus hangat. Meski matanya masih menyimpan cemas, ada sedikit keteguhan yang mulai tumbuh. Terima kasih, Pak Bahar, ucapnya pelan. Kalau bukan karena Anda,
Mungkin kami sudah tertangkap. Bahar hanya mengangguk, lalu menatap Raka. Jaga mereka, dan jangan ragu bertindak kalau ada bahaya. Saat matahari mulai menembus kabut, mereka bertiga turun ke dermaga. Bahar mengantarkan dengan perahu kecil, menyusuri jalur sempit hingga tiba di sebuah titik pertemuan di tepi sungai, dekat hutan kecil. Dari sana, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Langkah mereka pelan namun pasti, menembus jalan tanah yang licin karena hujan semalam. Sepanjang perjalanan, Raka terus memeriksa sekitar, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Aisyah berjalan di belakangnya, sesekali mengayun pelan tubuh Aruna agar tetap tenang. Ketika mereka melewati pasar desa, suasana tampak biasa saja. Pedagang sayur, ikan, dan bumbu sibuk melayani pembeli. Namun Raka merasakan tatapan-tatapan yang mengikuti mereka. Dua pria di warung kopi memandangi mereka terlalu lama, seolah mencoba mengingat wajah. Mereka mempercepat langkah, keluar dari keramaian pasar menuju jalan setapak yang menanjak. Pohon bambu di kanan kiri membuat suasana teduh, tapi juga membuat pandangan terbatas. Raka berhenti sejenak, mendengar suara ranting patah dari arah belakang. "Terus jalan," bisiknya pada Aisyah. Beberapa menit kemudian, mereka melihat sebuah pondok kecil di tepi jalan. Di depan pondok itu berdiri seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah. "Mampir dulu, Nak. Istirahat sebentar, perjalanan masih jauh." Raka menatapnya curiga. Tawaran itu terdengar tulus, tapi Bahar sudah memperingatkan. Orang yang terlihat ramah bisa jadi utusan lawan. Ia menggeleng sopan. "Terima kasih, Bu. Kami harus buru-buru." Mereka baru berjalan beberapa langkah ketika dari arah belakang terdengar suara motor. Raka menoleh sekilas. Dua motor mendekat cepat, masing-masing dikendarai lelaki dengan jaket hitam. "Aisyah, lari!" seru Raka. Tanpa menunggu, mereka berlari menyusuri jalan setapak. Napas terengah. Aisyah memeluk Aruna erat, melindungi kepalanya dari ranting yang melintang. Suara motor makin dekat, debu dan kerikil berterbangan. Di depan, jalan setapak berbelok tajam menuju jembatan gantung kecil di atas jurang dangkal. Raka melirik ke belakang, para pengejar sudah nyaris sejajar. Ia tahu, satu langkah salah di sini bisa berarti akhir. Mereka terus berlari. Jembatan kayu itu berderit saat diinjak. Tali pengikatnya bergoyang, membuat langkah menjadi lebih sulit. Aisyah hampir terpleset, tapi Raka sigap menarik lengannya. Begitu sampai di seberang, Raka memutuskan sesuatu yang nekat. Ia mengambil parang kecil dari pinggangnya dan memotong salah satu tali jembatan. Kayu dan tali putus dengan suara keras, membuat jembatan ambruk sebagian. Para pengejar terpaksa berhenti di sisi seberang, terhalang jurang. Raka menatap mereka dari kejauhan, lalu menarik napas dalam. Kita belum aman, tapi setidaknya kita punya sedikit waktu. Aisyah mengangguk, wajahnya pucat namun tekadnya semakin kuat. Mereka kembali melangkah, menuju alamat yang masih menunggu di ujung perjalanan, tanpa tahu apa yang sebenarnya menanti di sana. Langkah mereka mulai melambat saat matahari condong ke barat. Napas Raka terasa berat, tapi ia terus memandu Aisyah melewati jalan berbatu yang sepi. Aruna tertidur di pelukan ibunya, kepalanya tertutup kain tipis untuk melindungi dari debu dan cahaya. Di ujung jalan, sebuah gerbang besi tinggi berdiri, sebagian catnya mengelupas. Di baliknya terlihat halaman luas dengan pohon mangga tua di tengah. Rumah besar bergaya kolonial berdiri kokoh. Jendela-jendela kayunya terbuka. Tirai putih berkibar pelan diterpa angin sore. Raka mengetuk pintu gerbang 3 kali, sesuai petunjuk di kertas dari Bahar. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 50 tahun muncul. Tubuhnya tegap, rambutnya sebagian memutih, matanya tajam tapi tidak dingin. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain. "Raka?" tanyanya singkat. "Iya, kami dari Pak Bahar," jawab Raka. Pria itu menatap Aisyah lama, seolah mencoba memastikan sesuatu.
Lalu wajahnya berubah. Ada kilatan pengenalan yang sulit disembunyikan. Aisyah, suaranya lirih. Astaga, jadi kamu benar-benar. Ia menghentikan kalimatnya, lalu segera membuka gerbang. Masuk cepat, sebelum ada yang melihat. Begitu pintu rumah tertutup, Aisyah duduk di kursi rotan besar, masih memeluk Aruna. Raka berdiri di dekatnya, matanya mengawasi setiap sudut ruangan. Pria itu memperkenalkan diri. Namaku Surya. Aku dulu sahabat ayahmu, Aisyah. Kami pernah bekerja bersama membangun perusahaan sebelum dia wafat. Aku tahu keluargamu, dan aku tahu siapa yang sekarang mengejarmu. Aisyah menunduk. Jadi ayah pernah cerita tentangmu. Surya mengangguk. Bram dan keluarganya sudah lama mengincar kekayaan itu. Aku pernah mencoba memperingatkanmu, tapi suamimu menghalangi. Sekarang mereka pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan anak ini. Raka maju selangkah. Pak Surya, Bahar bilang, Bapak bisa membuat kami tak lagi dikejar. Bagaimana caranya? Surya menatapnya serius. Caranya bukan bersembunyi, tapi melawan. Aku punya dokumen yang bisa membongkar semua rencana mereka. Kontrak ilegal, pencucian uang, penipuan. Tapi untuk itu, kita harus tampil di depan publik. Sekali rahasia itu keluar, mereka akan kehilangan pijakan. Aisyah terdiam lama, memikirkan risiko yang akan dihadapi. Kalau begitu, kita tak punya pilihan lain. Surya bangkit dan berjalan menuju lemari besi di sudut ruangan. Ia membuka kunci, mengeluarkan beberapa map tebal. Ini bukti yang akan menjatuhkan mereka. Tapi ingat, setelah ini, hidup kalian tidak akan sama. Mereka akan berusaha menghentikan kita sebelum dokumen ini sampai ke tangan yang tepat. Raka mengambil map itu, merasakan beratnya di tangannya. Bukan hanya berat kertas, tapi juga berat nasib yang kini ia pikul. Di luar rumah, di balik pagar, sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara. Dua siluet duduk di dalam, mengamati rumah itu dengan sabar. Senja berubah menjadi malam. Lampu-lampu di rumah besar itu menyala temaram. Surya duduk di meja kayu panjang, membuka lembar demi lembar dokumen. Di sampingnya, Raka mengamati setiap detail, mencoba memahami alur besar permainan kotor keluarga Bram. Aisyah duduk di kursi dekat jendela, menidurkan Aruna. Sorot matanya tajam, namun penuh kekhawatiran. Kalau semua ini benar, katanya pelan, mereka tidak hanya akan mengejar kita, mereka akan memburu siapapun yang membantu. Surya mengangguk. Aku sudah siap, Aisyah. Aku sudah menyimpan bukti ini terlalu lama. Malam ini, kita siapkan semua untuk dikirim besok pagi ke orang yang tepat. Raka menatap Surya. Ke siapa? Seorang jurnalis investigasi. Dia satu-satunya yang berani membuka skandal besar tanpa takut ancaman. Surya menggeser sebuah amplop berisi foto dan dokumen ke arah Raka. Besok kamu yang antar, aku akan tetap di sini bersama Aisyah untuk berjaga. Suara angin malam berdesir melewati celah jendela. Raka berdiri, menutup gorden rapat. Tapi saat ia melirik keluar, jantungnya berdegup kencang. Ada kilatan cahaya rokok di balik pagar, bergerak pelan, seolah seseorang sedang berjaga. Pak Surya, Raka menelan ludah. Kita tidak sendiri. Surya segera mematikan lampu ruang tamu, menyisakan cahaya dari dapur. Bawa Aisyah dan Aruna ke kamar belakang, perintahnya. Raka mengangguk, memimpin Aisyah melewati lorong. Aisyah memeluk Aruna erat-erat, berusaha tidak membuat suara. Dari ruang depan terdengar langkah Surya yang tenang, tapi matanya awas. Ia mengambil senapan tua dari lemari, memeriksa pelurunya. Kalau mereka masuk, kita harus bertahan sampai pagi, katanya setengah berbisik pada Raka. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu mobil terbuka, langkah-langkah berat menjejak tanah. Raka mengintip dari celah tirai. 4 orang lelaki berpakaian gelap, wajah mereka tertutup masker. Apa mereka akan langsung masuk? Bisik Aisyah. Raka menggeleng. Tidak, mereka sedang mengelilingi rumah.
Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. "Buka, kami hanya mau bicara." Suara berat itu terdengar, jelas-jelas penuh ancaman. Surya berdiri tegak, senapan di tangannya. "Kita tidak akan buka pintu," ucapnya mantap. Namun dari arah belakang rumah, suara dentingan logam terdengar. Pagar besi dipanjat. Raka langsung bergerak, menutup pintu belakang dan memasang pengait. Ketegangan semakin pekat. Malam itu, rumah besar bergaya kolonial itu tak lagi menjadi tempat aman, melainkan benteng terakhir sebelum badai datang menerjang. Angin malam berhembus kencang, membuat suara daun bergesekan seperti bisikan-bisikan gelap. Raka berdiri di dekat pintu belakang, tangannya menggenggam gagang pisau dapur yang ia ambil dari meja. Dari lorong depan, Surya sudah siaga dengan senapan tua di tangan. Suara langkah terdengar semakin jelas di luar jendela. Ada bayangan yang bergerak cepat, lalu berhenti di sudut gelap. Raka menelan ludah, matanya tak lepas dari pintu yang bergetar pelan. Tiba-tiba, kaca jendela depan pecah. Batu besar melayang masuk, diiringi teriakan kasar dari luar. Surya segera mengokang senapan. "Mundur, jangan coba-coba masuk." Suaranya tegas, menggelegar di tengah malam. Namun ancaman itu tidak membuat mereka mundur. Dua lelaki melompat melewati pagar, lalu seorang lagi muncul dari sisi rumah. Raka bisa mendengar bunyi logam dari arah belakang. Mereka mencoba mencongkel kunci pintu. Surya memberi isyarat pada Raka. "Kamu harus keluar, bawa dokumen ini. Mereka datang untuk Aisyah dan Aruna, tapi kalau dokumen ini lolos, permainan mereka selesai." Raka tertegun. "Pak, kalau saya keluar, mereka..." "Tidak ada waktu," potong Surya, menyerahkan tas selempang hitam berisi map dan flash disk. "Keluar lewat gudang di samping dapur, tembus ke kebun belakang, jalan terus ke arah barat sampai ketemu jalan setapak. Dari situ kamu cari cara ke kota." Raka meraih tas itu, menatap Surya sejenak. "Jaga mereka." Surya mengangguk singkat. "Pergi." Tanpa menunggu, Raka bergerak cepat menuju dapur. Dari sela pintu, ia melihat Aisyah yang memeluk Aruna erat-erat. Sorot matanya cemas, namun ia tidak bersuara. Raka hanya memberi isyarat dengan tatapan. Ia akan kembali. Begitu Raka membuka pintu gudang, udara malam yang lembab menyambut. Ia berlari menembus kebun belakang, melewati pohon-pohon mangga dan semak liar. Langkahnya nyaris tanpa suara, hanya detak jantung yang terdengar di telinganya. Tapi sebelum ia mencapai pagar belakang, suara langkah lain terdengar mendekat dari samping. Senter menyorot ke arah wajahnya. "Berhenti!" teriak seseorang. Raka tidak berhenti. Ia menunduk dan menerobos pagar bambu, meski serpihan tajamnya menggores lengan. Suara tembakan meletup di udara. Pelurunya menghantam tanah tak jauh dari kakinya. Ia terus berlari, menembus gelap. Di belakang, teriakan-teriakan memerintahkan pengejaran. Namun Raka tahu satu hal. Dokumen ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka, apapun yang terjadi. Di rumah besar itu, Surya berdiri di ambang pintu dengan senapan terangkat, menatap tiga lelaki yang kini mendekat. "Kalau mau masuk, lewati aku dulu," ucapnya dingin. Malam itu, benteng terakhir mereka bertahan, tapi hanya untuk sementara. Langkah Raka menghantam tanah becek, napasnya memburu di udara malam yang dingin. Hutan di kirinya gelap pekat, hanya sekelibat cahaya bulan menembus celah dedaunan. Tas hitam di punggungnya terasa berat, seakan setiap dokumen di dalamnya memanggil bahaya untuk datang. Di belakang, suara langkah dan teriakan samar masih terdengar. Mereka tidak menyerah. Raka mempercepat langkah, menembus jalan setapak yang menurun menuju sebuah jembatan kayu kecil. Jembatan itu tampak rapuh, papan-papannya longgar, tapi ia tak punya pilihan. Begitu ia menapaki pertengahan jembatan, suara motor terdengar dari arah depan. Sorot lampu menembus kegelapan, semakin besar, semakin dekat. Raka segera melompat ke sisi jembatan, bersembunyi di balik pagar bambu rendah. Motor itu melintas, dua lelaki di atasnya menoleh ke kiri kanan.
mencari. Saat suara motor menjauh, Raka kembali berlari, menembus semak dan mengambil jalan memutar. Hatinya berpacu. Waktu semakin sedikit dan ia harus mencapai kota sebelum fajar. Namun beberapa ratus meter kemudian, sebuah suara berat memecah malam. Berhenti Raka. Ia terhenti, tubuhnya menegang. Dari balik bayangan pohon besar, Bram muncul dengan jaket hitam. Wajahnya setengah tersorot cahaya lampu senter. Senyum tipisnya membuat udara terasa semakin dingin. Dua anak buahnya muncul dari sisi kanan dan kiri, menutup semua jalan keluar. Serahkan tas itu, dan aku akan membiarkanmu pergi, ujar Bram pelan, penuh ancaman. Raka menatapnya tajam. Kalau tas ini sampai di tanganmu, hidup banyak orang akan hancur, termasuk Aisyah dan Aruna. Bram tertawa pendek. Mereka hanyalah bagian dari permainan ini. Jangan mencoba jadi pahlawan, Raka. Kamu cuma sopir angkot yang kebetulan terseret. Pikiran Raka bekerja cepat. Mundur tak mungkin. Melawan 3 orang berisiko besar. Ia menoleh sekilas ke jurang dangkal di sebelah kiri jalan. Air sungai mengalir deras di bawahnya. Bram mulai melangkah mendekat. Pilihannya sederhana. Raka memutuskan dalam satu tarikan napas. Ia meraih batu besar di kakinya, melempar ke arah senter salah satu anak buah Bram, membuat cahaya terhuyung. Dalam kekacauan itu, Raka melompat ke sisi jurang, terjun ke sungai yang dinginnya menusuk tulang. Air menelan tubuhnya, arus deras menyeretnya menjauh. Dari atas, suara teriakan Bram terdengar, tapi Raka sudah hanyut di kegelapan, memeluk tas hitam itu sekuat tenaga. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai terlihat samar, seperti titik harapan di tengah malam yang panjang. Arus sungai menyeret Raka jauh, membuat napasnya tersenggal dan tubuhnya bergetar kedinginan. Saat air mulai tenang, ia berenang ke tepian, menarik tubuhnya ke tanah basah penuh dedaunan. Langit di timur mulai memucat, tanda fajar segera tiba. Ia memeriksa tas hitam di punggungnya. Basah di luar, tapi map dan flash disk di dalamnya tetap kering berkat lapisan plastik yang diberikan surya. Dengan langkah tertatih, Raka menyusuri jalan setapak yang menanjak hingga menemukan jalan aspal kecil. Sebuah truk sayur lewat dan sopirnya, lelaki tua dengan topi lusuh, mengizinkannya menumpang. Sepanjang perjalanan, Raka menatap keluar jendela, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti. Begitu memasuki kota, ia turun di persimpangan dekat sebuah gedung tua bertuliskan Kantor Berita Merdeka. Sesuai arahan Surya, inilah tempat ia harus menyerahkan dokumen. Pintu kaca gedung itu terbuka, aroma kopi dan kertas menyambut. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan kemeja tergulung menyambutnya. "Kamu Raka?" tanyanya cepat. Raka mengangguk, menyerahkan tas hitam itu. "Surya yang mengirim saya. Ini harus sampai ke publik secepatnya." Pria itu membuka map, matanya membelalak saat melihat isi dokumen. "Ini bukti lengkap. Kalau ini tayang, mereka tamat." Ia menatap Raka dalam-dalam. "Kamu sadar, ini bisa memicu badai besar." Raka tersenyum tipis. "Badai itu sudah datang sejak saya menolong Aisyah di hutan. Lebih baik kita yang mengarahkannya." Tak lama, berita itu mulai disiapkan untuk dirilis. Foto-foto, kontrak ilegal, dan catatan transaksi kotor keluarga Bram memenuhi layar komputer para jurnalis. Telepon-telepon berdering, suara orang sibuk terdengar di seluruh ruangan. Sementara itu, di rumah besar, Surya menatap televisi yang menayangkan berita kilat. Wajah Bram terpampang, disertai judul besar, "Skandal properti terbesar terbongkar." Aisyah duduk di sampingnya, air mata mengalir. Bukan karena takut, tapi lega. Namun kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Polisi bergerak cepat, tapi Bram dan beberapa orang kepercayaannya berhasil melarikan diri. Bagi Raka, ini belum berakhir. Masih ada ancaman di luar sana. Tapi setidaknya, untuk saat ini, Aisyah dan Aruna aman. Menjelang siang, Raka kembali ke rumah besar itu.
Begitu membuka pintu, Aruna langsung menyambut dengan tangisan kecil, dan Aisyah berdiri memandangnya. Tanpa banyak kata, ia berjalan mendekat, memeluk Raka erat-erat. "Kamu menyelamatkan kami," bisik Aisyah. Raka hanya menjawab dengan suara pelan. "Kita saling menyelamatkan." Di luar rumah, cahaya matahari menerobos dedaunan. Kota mulai berdenyut dengan cerita baru. Dan bagi Raka, hidupnya takkan pernah sama lagi. Dari seorang sopir angkot miskin, kini ia menjadi seseorang yang berdiri di garis depan, melawan ketidakadilan. Siang itu, udara di halaman rumah besar terasa berbeda. Bukan lagi tegang seperti malam-malam sebelumnya, melainkan hangat dan lapang. Burung-burung bertengger di dahan mangga tua, berkicau di bawah cahaya matahari yang menembus sela daun. Raka duduk di beranda, memandangi jalanan yang kini sepi. Di sampingnya, Aruna tertidur di ayunan kain, wajahnya tenang. Dari dalam rumah, suara langkah lembut terdengar. Aisyah keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Pak Surya bilang, pihak berwenang sudah mengamankan sebagian besar orang suruhan Bram, ucap Aisyah sambil menyerahkan cangkir. Meski Bram sendiri masih buron. Raka mengangguk. Kita harus tetap waspada, tapi setidaknya sekarang mata dunia sudah terbuka. Aisyah duduk di kursi rotan, menatap Raka lama. Kalau bukan karena kamu, aku dan Aruna mungkin sudah... Ia menghentikan kalimatnya, menunduk sebelum melanjutkan. Aku tak tahu bagaimana membalas semua ini. Raka tersenyum tipis. Aku tidak pernah mengharapkan balasan. Aku cuma tidak mau melihat orang yang butuh pertolongan dibiarkan sendirian. Hening sejenak. Hanya suara angin yang lewat di antara mereka. Lalu Aisyah berkata, pelan, Raka, ingat permintaanku waktu di rumah bidan? Raka menoleh, mengangguk. Tentang menjadi suamimu setelah semua ini selesai. Aisyah tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. Semua ini sudah berakhir, dan aku masih menginginkannya. Jika kamu juga mau. Raka terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Aisyah, aku hanya sopir angkot. Hidupku sederhana, dan aku tidak punya apa-apa. Aisyah menatapnya dalam-dalam. Kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari harta. Keberanian dan hati yang jujur. Itu yang membuatku yakin. Raka tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Dalam genggaman itu, ada janji yang tak terucap. Janji untuk saling menjaga, apapun yang terjadi di masa depan. Matahari condong ke barat, memandikan halaman dengan cahaya keemasan. Di kejauhan, suara angkot melintas di jalan besar, mengingatkan Raka pada hidup lamanya. Tapi kali ini, hidupnya memasuki babak baru. Bersama Aisyah dan Aruna, membangun hari-hari yang tak lagi dibayangi ketakutan. Dan di antara desir angin sore itu, mereka tahu, awal yang baru telah dimulai. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketulusan dan keberanian untuk menolong orang lain tanpa pamrih dapat mengubah nasib. Bukan hanya bagi orang yang ditolong, tapi juga bagi diri kita sendiri. Sebuah hati yang jujur dan tekad untuk melindungi kebenaran akan selalu menemukan jalan, meskipun dihadang oleh bahaya dan kesulitan. Kekuatan sejati bukan terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada kemauan untuk berdiri di sisi yang benar. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian. Dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe jika kalian senang dengan ceritanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.